Halo sahabat Wisdom, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di Wisdom minggu ini. Jadi setiap minggu jam 9.45 atau tepatnya jam 10 kita akan selalu membuat sebuah perenungan-perenungan menyangkut wisdom ya, atau menyangkut tentang kebijaksanaan atau tata cara berpikir dalam mengelola kehidupan ini. Jadi kita siapin sekitar ya 10-15 menit untuk kita memikirkan tentang nilai-nilai kehidupan ini, sehingga kita berharap hidup ini makin hari kita boleh semakin wise ya, dan kita tentu hal itu bisa berguna untuk diri kita, untuk keluarga dan tetangga, dan untuk sesama manusia lain. Tentunya kita harapkan hal itu boleh terjadi. Oke, nah satu hal yang menarik teman-teman, bagi teman-teman yang ketinggalan wisdom-wisdom minggu-minggu sebelumnya, teman-teman tentu boleh klik di sebelah kanan atas ada huruf I, teman-teman silakan lihat yang minggu-minggu sebelumnya ya, dan supaya teman-teman bisa melihat kesinambungan atau wisdom-wisdom yang teman-teman barangkali hari ini baru pertama kali hadir lewat channel ini ya, teman-teman bisa klik itu. Dan kemudian, nah, bagi teman-teman yang merasa oh ini merasa masuk akal buat Anda mau subscribe silakan, enggak pun enggak apa-apa, dan Anda mau sharing ke keluarga kalau merasa ini bermanfaat dan Anda setuju silakan. Bagi Anda yang tidak setuju ya enggak apa-apa, ini namanya wisdom. Ya, Anda punya, tentu setiap orang punya konsep berpikir sendiri ya. Jadi ya kembalikan kepada Anda saja, jadi Anda ya lupakan saja gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada kesamaan nama dan sebagainya, kalau kita ada ilustrasi ya mohon maaf begitu ya, karena kita tidak ada unsur sengaja apapun ya untuk apa ya, ya untuk menjelekkan orang yang tanpa dasar. Baik, kita bicara wisdom ya. Oke, ada satu hal yang menarik teman-teman. Jadi yang perlu kita pikirkan, kita renungkan minggu ini, yaitu menyangkut tentang sebuah seruan wisdom yang mengatakan, marilah kita hidup menjadi terang dan garam dunia. Ini maksudnya apa? Ini menarik sekali ya. Ini disampaikan oleh Isa Al-Masih ya, 2000 tahun yang lalu. Jadi ternyata begini teman-teman, bahwa kalau menjadi terang dan garam dunia, ini apa hubungannya terang dan garam ya? Kalau secara uh, jenis kata benda kayaknya kesamaannya dan di mana ya hubung-hubung. Oke, nah tentu di sini ada maksudnya begini teman-teman. Jadi kalau kita menjadi terang, terang itu artinya ya mengusir kegelapan begitu kalau kita melihat secara dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau Anda di malam hari Anda takut gelap ya, kalau listrik PLN mati, udah banyak orang kebingungan dan gelisah, mau tidur pun susah, apalagi panas kayak situasi sekarang, apa cuacanya begitu ya, tanpa AC, ada AC aja terasa panas ya, bagi tanpa AC misalnya ya. Nah, kalau malam lampu padam, selain pagi Anda belum tidur, Anda juga penuh gelisah. Oleh karena apa? Oleh karena gelap gitu kan. Anda ingin mengusirnya, maka Anda butuh terang. Gitu. Oke, apalagi Anda sudah tidur, ya, listrik padam pun Anda pusing karena AC tidak hidup, ya itu yang juga membuat Anda menderita. Nah, sehingga dengan demikian, teman-teman, bahwa terang itu sangat penting. Nah, tetapi juga ada perlawanannya tentunya, yaitu kegelapan. Maka kita lihat ketika terang datang, maka gelap itu segera menghilang gitu. Nah, ketika tidak ada terang, kegelapan akan datang meliputi di sekitar kita, ya kan? Jadi kalau kita berbicara tentang oposisi ya, atau ya lawannya ya terang dan gelap begitu. Nah, terang selalu digambarkan sesuatu yang baik tentunya ya, di dalam hal ilahi ataupun dalam kehidupan. Nah, selalu digambarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, terang itu sangat tidak disukai oleh kegelapan. Misalnya dalam tingkah laku manusia, ya kalau orang sering berbuat dosa, ya berbuat hal-hal yang tidak baik, dia tidak ingin adanya terang. Bahkan mohon maaf ya, misalnya ada oknum remaja ya, kalau ketika pergaulan bebas yang berpacaran tidak sehat ya, mereka lebih cenderung mencari pojok-pojok yang gelap begitu ya, daripada apa
daripada di tempat-tempat yang terang. Maka orang tua maunya kalau anaknya ya pacaran bergaul harus di tempat-tempat yang terang, yang terbuka ya, yang ada lampunya kalau malam ya. Nah, tetapi banyaknya orang suka cari dunia gemerlapan ya, namanya gemerlapan di gelap-gelap ya, ataupun ada remang-remang, itu paling menarik katanya. Oke, nah sehingga teman-teman, nah dalam kehidupan sehari-hari terjadi seperti itu. Orang yang misalnya ya, yang berbuat kejahatan, kegelapan, dia pasti akan takut dan membenci terang. Makanya sehingga ya orang yang demikian itu akan sulit datang kepada terang, atau istilahnya orang itu akan lebih cenderung jauh. Dan terang selalu digambarkan dari ilahi ya, secara dari Tuhan begitu, sehingga mereka akan cenderung jauh daripada Tuhan. Karena apa? Mereka masih mau menikmati kegelapan itu begitu. Oke. Nah, saya punya beberapa teman katanya ya kita suruh dia ya ayolah kita misalnya kan percaya datang kepada Tuhan. Dia bilang ya dia merasa bahwa perbuatan dia belum layak begitu. Oke, nah karena ya itu dia masih mau lanjutkan menikmati uh, dunia-dunia dia sendiri begitu ya. Oke, lalu nah terang itu kita lihat ya selalu biasanya simbolnya selalu lilin. Kenapa lilin ya? Kenapa nggak bolam begitu? Kenapa nggak dia? Bukan kayak gitu jauh lebih terang gitu kan ya. Nah, rupanya lilin itu punya makna bahwa lilin itu ketika dia hidup, dia menyalakan lilin, menerangi yang di sekitar kegelapan. Yang terjadi apa? Akan ada konsekuensinya. Dia itu tubuhnya lilin itu akan hancur begitu, akan meleleh sampai habis ya. Jadi di situ kita melihat makna hidup yang sangat dalam tentang terang dan lilin itu sendiri. Sehingga apa? Artinya ketika kita menjadi terang, kita harus siap berkorban. Oleh karena kita akan menghadapi banyak persoalan. Kenapa? Kegelapan tadi pasti tidak suka sama kita. Ya, dia akan menjadi ya kita mungkin akan menghadapi ancaman dan lain sebagainya. Bahkan ya banyak orang mempertahankan kebenaran harus sampai mengorbankan dirinya dan nyawa melayang begitu. Ya kan? Nah, kemudian sekarang kita berbicara masalah garam gimana? Hubungannya gimana? Gitu. Nah, garam itu rupanya di dalam banyak hal bisa dijadikan obat atau untuk penyembuhan. Sehingga kita melihat luka-luka ya, kalau dikasih garam itu, kalau dalam tradisional misalnya luka atau apa dikasih garam itu supaya nggak infeksi dan lain sebagainya ya. Bahkan kita nggak usah jauh-jauh, kalau kita sariawan, kalau waktu saya masih kecil orang tua saya selalu bilang udah kumpul air garam atau taruh garam atau sakit gigi atau apa. Tapi ketika kita menyentuh garam itu sakitnya perihnya minta ampun ya. Kadang-kadang membuat kita tidak mau kan, dan banyak anak-anak tidak mau karena sakit sekali. Nah, rupanya di dalam kehidupan, ketika garam itu menggambarkan kita menyembuhkan sebuah luka, termasuk luka kehidupan. Dan ternyata banyak orang lebih memilih tetap sakit daripada menyembuhkan diri gitu loh ya. Nah, sehingga garam dan terang itu jelas memiliki banyak pengorbanan. Nah, pengorbanan garamnya di mana? Ya kayak tadi ya. Garam juga ketika dia masuk dalam luka, dia akan mencairkan diri. Ya. Nah, ternyata di situ dia mengorbankan diri kayak lilin, hilang dia. Nah, tetapi kalau di dalam hal tertentu itu garam sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam hal masak, tanpa garam rasanya tidak enak, betul kan ya. Nah, tetapi di situ kita juga melihat garam demi mengorbankan dirinya untuk kenikmatan manusia dalam hidup ini. Dia tidak peduli. Maka ketika kita masukin dalam sayur, dia mencairkan diri, ya, ya habis dia hangus ya demi sebuah kenikmatan bagi kehidupan manusia itu sendiri, ya kan? Nah, saya dengar ya, data tahu benar apa enggak, ini saya belum dengar dari dokter. Kalau misal kalau seseorang ya tidak makan garam, katanya uh, tubuhnya itu akan tumbuh rambut sana sini. Katanya saya tidak tahu apa benar apa enggak ya, tetapi tadi esensinya itulah. Nah, di dalam hal ini terus terang belakangan ini saya sangat kagum ah, dua orang ini ya, dua orang ini. Siapakah dia? Pertama adalah hakim, kalau tidak salah hakim Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, yaitu Wahyu Imam Santoso yang mengadili Verdi Sambo bersama gengnya.
ya. Dan saya melihat ya bagaimana, bahkan saya lihat seluruh dunia juga memantau, jadi bagaimana awalnya itu begitu seru dalam sidangnya sampai orang penasaran tentang putusan-putusannya. Dan pada akhirnya saya puas, masyarakat puas. Dan kita merasa bahwa hakim ini, Hakim Imam Wahyu Imam Santoso ini berani, betul-betul berani memutuskan ya, di dalam putusan yang paling berat secara hukum atas tindakan Verdi Sambo dan kawan-kawan. Oke, nah saya pasti yakin bahwa selama itu dia pasti akan menghadapi ancaman, menghadapi teror dan sebagainya, sampai muncul video-video rekaman dia itu tentang keputusannya itu ya. Nah, kita melihat itu berarti memang ada sebuah tekanan-tekanan, tetapi dia tidak peduli. Memang ketika kita menghadapi apa ya, menegakkan kebenaran, disitulah mau tidak mau, kalau kita nggak berani menempatkan diri seperti lilin atau garam, nggak berani berkorban, ya kita akan cenderung cari aman begitu. Oke, banyak orang lakukan itu. Itu toko pertama. Dan toko kedua, ini baru-baru ini lagi viral ya, tentang RT, yaitu Riang. Nah, ini ada semua, ini saya tampilkan fotonya tentang siapa? Riang Prasetya ya. Jadi ketua RT di Pluit sana begitu. Nah, bagaimana saya melihat dia itu begitu berani yang mengambil sebuah putusan yang tentu tidak populer, karena yaitu dia menegakkan kebenaran, aturan pemerintah. Itu saja menghadapi tantangan hanya satu, deretan rokok itu saja. Itu sudah luar biasa tantangannya ya. Bagaimana dia apa ya, kita lihat bagaimana dia menghadapi perlawanan-perlawanan yang sangat luar biasa, tetapi saya yakin ya, dan saya kagum dia itu, sangat respect, dia tetap berani ya, sampai saya melihat di YouTube uh, dari media mainstream yang bahkan memberi satu apa ya, tagline itu mengatakan bahwa RT Riang Pasaribu berani melawan everybody begitu ya, VS versus everybody. Nah, ini luar biasa ya, dan dia tetap konsisten mempertahankan uh, apa apa yang benar ya, tapi ya memang benar secara aturan ya, aturan pemerintahnya itu sudah dilanggar jelas-jelas ya, tetapi ya memang kita melihat ya secara umum itu tidak tahu ya apakah ini hukum alam. Kita melihat secara umum itu orang yang berbuat keliru dan salah itu cenderung lebih ngelotot ya, suaranya lebih lebih kencang gitu kan, bahkan kesannya lebih galak dan lain sebagainya. Ya, tetapi percayalah ya, saya kagum dengan Pak Ketua RT Pluit itu, yaitu Pak Riang Prasetya, dan kebetulan beliau adalah pengacara, artinya secara hukum dia sangat sangat mengerti ya kan. Dan kemudian yang kedua adalah tentang Hakim Jakarta Selatan Wahyu Imam Santoso. Jadi saya sangat hormat dan respect sama Anda atas keberanian Anda, dan saya tahu Anda pasti menghadapi kesulitan, tekanan-tekanan, tetapi Anda tetap tidak menyerah mempertahankan kebenaran. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang maha adil ya, dan dia tidak pernah tertidur ya sedetik pun ya, dan dia pasti akan membela orang yang berani mempertahankan kebenaran, berani menjadi lilin, berani menjadi garam ya. Jadi saya berharap Anda tetap berdua menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitarnya ya. Nah, kembali kepada tadi ya. Ini yang saya bilang bahwa orang yang salah kecenderungannya ya, pada umumnya ya, ini ya, selalu lebih galak ya. Saya pernah menghadapi waktu malam hari itu pulang begitu ya. Mobil saya sekitar 100 meter saya udah kasih lampu sen mau, karena sudah mau belok jalan untuk masuk ke perumahan saya. Dan tahu-tahu saya ditabrak oleh motor dari belakang. Nah, saya pinggir dong ya. Saya pinggir, saya pikir saya minta pertanggungjawaban orang itu tabrak mobil saya itu ya kan, sampai penyok begitu. Dan ketika saya turun, apa yang terjadi? Galakan dia, teman-teman. Justru dia ngancam saya, dia yang mau minta saya ganti motor dia. Nah, coba. Saya tanya dia. Ya kan, saya juga orang hukum begitu kan. Nah, saya tanya dia,
Saya bilang, apa dasarnya? Anda tabrak saya, ya kan? Saya tidak lalai, saya sudah kasih lampu sen dan sudah pelan-pelan mau masuk rumah saya. Anda tabrak dari belakang dan saya punya mobil sudah itu, sudah penyot itu, ya kan? Nah, lalu dia bilang, oh ya karena Anda mobil, saya motor. Jadi Anda yang harus ganti. Oh, saya bilang kalau begitu nanti motor kamu di situ. Saya bawa sepeda. Saya sengaja tabrak lalu masukin ke got di sana. Saya bilang, nah nanti saya minta Anda yang ganti sepeda saya kalau kalau ada cacat atau rusak gimana. Tuh kan? Wah, pokoknya dia ya galakan dia lah biasalah ya kan. Nah, sampai ngancam tekan dan sebagainya. Tetapi ya saya bilang oke kalau begitu kita ke kantor polisi biar ada yang dari dewan jurinya untuk dengar ayo siapa yang salah siapa yang benar. Saya bilang mana ada dasar hukumnya yang kecil itu selalu lebih benar meskipun melakukan kesalahan. Saya bilang ya kan itu kan hanya apa ya yang selama ini dikondisikan aja gitu loh kan bahwa kalau motor dengan mobil motor selalu menang ya. Nah, kalau motor dengan sepeda, motor menang atau motor dengan jalan kaki selalu menang ya kan meskipun jalan kaki itu kadang-kadang kan suka tahu-tahu nyebrang tanpa lihat begitu ya. Nah, jadi nggak ada dasar hukumnya saya bilang begitu. Nah, saya ngajak dia ke kantor polisi dia nggak berani. Nah, ujung-ujung dia mulai ya mungkin karena dia tahu saya mengerti hukum, dia sudah mulai ya mulai melunak. Nah, akhirnya dia ya akhirnya saya lihat ya kasihan juga ya normal dia bawa motor karena dia bawa anak juga gitu kan anak cewek dan saya teringat dengan anak saya yang cewek saya pikir ya orang kalau tengah-tengah malam bawa anak keluar begitu ya pasti bukan orang inilah pasti orang cukup cukup susah begitu akhirnya saya muncul belas kasihan dan ya akhirnya ya saya kasih dia sekedarnya saya ngomong sama dia saya bilang saya kasih ini bukan karena mengganti lu punya motor saya kasihan anakmu saja saya bilang oke ya jadi buat anakmu untuk inilah saya bilang buat jajan atau apa ya nah akhirnya begitu dia dia yang ya, kembali dia yang benar minta maaf dan ucapkan terima kasih dia bilang kita damai ya kita damai ya saya bilang ya saya sih tidak apa-apa saya bilang cuman ya saya tidak mau anda apa ya sudah salah tapi apa masih merasa diri benar gitu. Nah, itulah ya. Nah, itu yang sering terjadi bahwa hidup ini tetapi ya ya begitulah mau gimana lagi ya. Jadi itu sebabnya teman-teman saya terus memberikan wisdom-wisdom di dalam setiap minggu supaya kita mari kita mulai berpikir positif ya, kita mulai hidup wise ya, memiliki wisdom yang uh, bisa membangun kita semua. Oke, dengan demikian pada akhirnya ya saya itulah tujuan Tuhan menciptakan kita ya kan. Bagaimana kita bisa memberi perhatian atau mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengasihi orang lain berarti sama dengan kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Oke. Salam wisdom untuk minggu ini dan silakan terus ikutin wisdom-wisdom minggu selanjutnya. Sekali lagi, salam dari saya, Matias Putra, dan semoga kita semakin wise dari hari ke hari. Sukses buat kita semua.